Banyak yang beranggapan bisnis di kalangan kecil menengah relatif kecil pendapatan, terus nggak bisa survive. Dan ada yang bilang nggak bisa ngikuti zaman. Jangan salah sangka dulu, malah sejustrunya ini peluang. Melihat negara Indonesia yang jauh dari kata negara maju, tentu keberlangsungan perekonomian masyarakat kecil menengah memberikan dampak yang besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI merupakan BUMN di bidang usaha bank yang berfokus di segmen usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang berdiri sejak 16 Desember 1895. Tak hanya segmen UMKM, BRI juga menyasar segmen retail, korporasi, dan entitas anak. Dengan segmen pasar yang sangat luas, tidak heran jika BRI menjadi bank terbesar di Indonesia dengan nilai asetnya mencapai 1.416,8 triliun. Lantas, bagaimana kinerja BBRI di kala perlambatan ekonomi global? Berbekal pengalaman cukup lama selama 124 tahun, Bank BRI terus memantapkan perannya sebagai pemberdaya usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM Indonesia melalui berbagai inisiatif yang dijalankannya. Secara umum, kinerja Bank BRI terus menunjukkan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan konsisten tumbuh di atas industri keuangan meskipun banyaknya gejolak ekonomi global. Pada tahun 2019, Bank BRI berhasil membukukan laba bersih sebesar 34,4 triliun, tumbuh 6,2% dari tahun sebelumnya 32,4 triliun rupiah. Jika dilihat 5 tahun ke belakang, di tahun 2015, laba bersihnya sebesar 25,4 triliun rupiah, yang artinya selama 5 tahun, BRI mampu meningkatkan pertumbuhan labanya sebesar 36%. Sementara, total aset BBRI di tahun 2019 mencapai 1.416 triliun rupiah atau tumbuh 9,2% dari tahun sebelumnya 1.296,9 triliun rupiah di tahun 2018. Diimbangi pertumbuhan kredit BRI mencapai 8,3% year on year atau menjadi 907,4 triliun rupiah dari sebelumnya 838,1 triliun rupiah. Bukannya kredit itu sama dengan hutang, berarti hutang BRI itu banyak dong? Wah, nggak sehat nih. Hal ini perlu digarisbawahi ya, setiap perusahaan itu memiliki pendapatan yang berbeda sumbernya. Pada industri keuangan, salah satunya perbankan, penghasilan utamanya adalah dari memberi pinjaman atau kredit yang demikian mendapatkan bunga. Jadi, semakin banyak kredit berarti pendapatan perusahaan akan meningkat. Akan tetapi, perlu diingat juga, kredit yang bagus harus juga bisa tertagih. Dilihat dengan cara non-performing loan atau NPL yang standarnya kurang dari 5%. Sementara, penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR BBRI selama 2019 sebesar 87,9 triliun kepada lebih dari 4 juta debitur dengan kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL tetap aman dan terjaga di level 2,62%, jauh di level maksimumnya 5%. Perlu diketahui, kontribusi terbesar pertumbuhan kredit BRI berasal dari core bisnisnya, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pada tahun 2019, segmen bisnis mikro mencapai 329,5 triliun, tumbuh 13% dibandingkan tahun 2018 sebesar 291,6 triliun. Lantas, apa yang menjadi rahasia BBRI berkinerja apik? Pertama, Bank BRI mengutamakan pelayanan pinjaman atau kredit dengan segmen usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang mana market share-nya sangat luas di Indonesia bahkan di Asia. Bayangkan, dari ujung atau pelosok desa pasti ada ATM BRI. Kalau kita bandingkan dengan sesama industri bank buku 4 seperti BPCA, BMRI, BBNI, mana ada yang di pelosok desa ada ATM dan kantornya. Kedua, selain pelayanan pinjaman atau kredit, Bank BRI juga aktif mendampingi para pelaku UMKM untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui BRI Inkubator, para pelaku UMKM akan dibimbing, dilatih, go ekspor, serta pelaksanaan program dari pemerintah sehingga pelaku UMKM bisa naik kelas hingga go internasional. Dengan naik kelas pelaku UMKM, otomatis semakin besar pula transaksi terjadi yang membuat pendapatan BBRI meningkat mengalahkan bank lainnya. Yang ketiga, bukan berarti kalau fokus di market kelas menengah bawah akan membuat ketinggalan zaman ya. Justru Bank BRI mampu dan membuktikan sinerginya antara pelaku UMKM dan perkembangan era digital. BRI membawa inovasi melalui digital banking yaitu akses layanan yang lebih cepat dan mudah, serta andal. Seperti digitizing core yang memfokuskan pembiayaan lebih kompatibel dan simple, salah satunya New BRI Mobile yang sudah diunduh 2,2 juta pengguna,
setelah setahun peluncuran. Kemudian, digital ecosystem lebih berfokus platform digital menunjang bisnis pelaku UMKM seperti Indonesia Mall, yaitu e-commerce, menjual produk-produk UMKM. Selain itu, ada Investri, menunjang masyarakat akan berinvestasi yang mudah dan aman. Selain itu, ada produk kredit cardless atau ceria, produk cicilan tanpa kartu untuk pembiayaan transaksi melalui e-commerce, online travel site, dan ride sharing. Nah, pasti sudah tahu kan yang pakai ceria? Selain cepat, aman, dan ringan, juga ada promonya. Nah, itulah mengapa BBRI terus bertumbuh dan menjadi bank terbesar di Indonesia. Jadi, kalau investasi di BBRI sudah tidak diragukan lagi performanya ya. Kalau mau tips trading dan investasi, serta saham apa yang cocok untuk trading atau investasi, join mTrade aja ya, langsung ke mtrade.id. Nanti tim mTrade akan menghubungi kamu. We help people, change lives better. Salam profit!